Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah, ada beberapa poin yang perlu menjadi pemahaman kita di dalam memaknai puasa bulan Ramadan, dengan tujuan agar lebih memberikan motivasi mendalam bagi kita betapa bermaknanya berpuasa di bulan Ramadan sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama tentu yang mendasari itu semua adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kalian menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu informasi sekaligus mewajibkan kepada kita berpuasa khususnya di bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah wajibkan kepada umat-umat terdahulu, tentu dengan satu hikmah yang besar agar seseorang dapat mempersiapkan dirinya menjadi seseorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan, mereka mampu menjadi manusia yang terbiasa untuk meninggalkan syahwatnya, yang terbiasa untuk menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka menahan diri untuk hal-hal yang justru diperbolehkan di siang hari. Mereka menahan diri dari makan, mereka menahan diri dari minum, mereka menahan diri dari berhubungan suami istri, yang itu semua diperbolehkan untuk dilakukan di luar di bulan Ramadan, khususnya di siang hari. Namun di sini tentu ada satu hikmah yang luar biasa. Kita ditadrib, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mampu menahan gejolak nafsu kita, sehingga diharapkan keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puasa tersebut yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya tentu hanya beberapa hari saja, 30 hari di dalam satu bulan, 1 bulan di dalam 1 tahun. Tentu kita faham bahwa dalam setahun ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan 12 bulan penuh kita berpuasa, tidak. Namun kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1 bulan di dalam 1 tahun. Tentu di sini menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana tentu rahmat Allah yang lain adalah ketika di bulan Ramadan kebetulan seseorang di antara kaum muslimin, orang beriman, sedang sakit atau sedang dalam safar, yang mana sakit atau safarnya tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membatalkan puasa, kemudian diqadha nantinya setelah keluar dari bulan Ramadan. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tunjukkan kepada seorang hamba, bahwa memang di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Namun bagi orang-orang yang tidak memungkinkan berpuasa berdasarkan alasan-alasan syar'i, maka baginya untuk membatalkan puasa dan diwajibkan tentu dengan cara-cara syar'i pula untuk diqadha di luar bulan Ramadan. Hal ini tak lain adalah menunjukkan kepada kita semua betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaturnya, telah merumuskan undang-undangnya, telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin
kaum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berpuasa dengan hikmah yang luar biasa, dengan satu rahasia yang barangkali belum semua rahasia itu kita tangkap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MJA TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan di mana di bulan tersebut, di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an menunjukkan bahwa betapa besar rahasia yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain? Tentu di sini ada satu rahasia Allah, ada satu pesan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala titipkan bagi kita. Betapa besar rahasia Allah Subhanahu wa taala, betapa besar makna bulan Ramadan bagi kaum muslimin apabila mereka benar-benar memahami untuk bisa melaksanakan perintah puasa di bulan Ramadan secara penuh. Maka perlu kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya terkhusus bagi mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Keluar mereka dari bulan Ramadan, diharapkan mereka diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ini adalah rahasia besar bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengerti makna diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berpuasa yang diwajibkan hanya 1 bulan di dalam 12 bulan yang ada. Ini pun didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya, dan sebaliknya Allah tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Ayat ini memiliki makna yang sangat dalam sekali berdasarkan usul fikih, di mana ada satu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa justru di balik kesulitan yang ada di situ ditemukan kemudahan demi kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan berpuasa kepada hamba-hambanya, tidaklah sekali-kali Allah ingin memberatkan mereka, ingin menyulitkan mereka, namun sebaliknya justru Allah Subhanahu wa taala ingin agar berpuasa menjadi kebaikan bagi mereka, menjadi kemudahan bagi mereka, dan justru berpuasa itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi hidup mereka, sehingga hidup mereka khususnya di dalam pola makan mereka mampu mengatur pola makan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari apa yang bisa kami bawakan tentang hikmah berpuasa. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah puasa kita. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.